Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus lengkap korespondensi bisnis dari perkenalan hingga penyelesaian. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang baik adalah kunci utama keberhasilan sebuah usaha. Salah satu bentuk komunikasi yang paling formal dan paling dapat dipertanggungjawabkan adalah komunikasi melalui surat tertulis. Surat bisnis bukan sekedar tulisan biasa, melainkan sebuah dokumen resmi yang mencerminkan profesionalisme, kredibilitas, dan keseriusan sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kita masuk ke surat perkenalan usaha. Surat perkenalan usaha adalah surat resmi yang dibuat oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha dengan tujuan memperkenalkan diri, termasuk identitas perusahaan, bidang usaha yang dijalankan, serta produk atau jasa yang ditawarkan kepada pihak lain, baik itu calon mitra bisnis, instansi pemerintah, maupun masyarakat umum. Surat ini merupakan salah satu bentuk komunikasi bisnis tertulis yang bersifat formal dan menjadi langkah awal dalam membangun hubungan profesional antara satu pihak dengan pihak lainnya. Adapun tujuan surat ini yaitu untuk memperkenalkan profil dan identitas perusahaan kepada pihak lain, membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan, serta membangun kepercayaan dan citra positif perusahaan di mata mitra bisnis maupun calon pelanggan. Masuk ke surat selanjutnya yaitu surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat resmi yang dikirimkan oleh suatu perusahaan atau perorangan kepada pihak penjual atau pemasok dengan maksud meminta informasi lengkap mengenai produk atau jasa yang ingin dibeli, seperti harga, spesifikasi, syarat pembayaran, dan ketentuan pengiriman. Surat ini merupakan bagian dari proses awal transaksi bisnis yang dilakukan secara formal dan tertulis sebelum terjadinya kesepakatan jual-beli antara kedua belah pihak. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai harga serta spesifikasi produk atau jasa yang dibutuhkan, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembelian, serta untuk menjalin komunikasi bisnis yang resmi dan terarah antara pihak pembeli dan pihak penjual. Selanjutnya ada surat penawaran. Surat penawaran adalah surat resmi yang dibuat oleh pihak penjual atau perusahaan kepada calon pembeli atau mitra bisnis yang berisi informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, mencakup harga, spesifikasi, syarat pembayaran, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan transaksi. Surat ini merupakan bentuk respons resmi dari pihak penjual, baik atas permintaan penawaran yang diterima maupun atas inisiatif sendiri dalam rangka memperluas pemasaran produk atau jasa yang dimiliki. Adapun tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai produk atau jasa yang tersedia kepada calon pembeli, menarik minat pihak lain untuk melakukan pembelian atau kerjasama, serta menjadi dasar awal terjadinya kesepakatan transaksi bisnis antara penjual dan pembeli. Baik, selanjutnya ada surat pesanan. Surat pesanan ialah surat resmi yang dibuat oleh pihak pembeli dan dikirimkan kepada pihak penjual atau pemasok sebagai pernyataan resmi untuk memesan produk atau jasa tertentu. Surat ini memuat informasi penting seperti jenis dan jumlah barang yang dipesan, spesifikasi yang diinginkan, syarat pembayaran, serta waktu dan tempat pengiriman yang dikehendaki oleh pihak pembeli. Surat pesanan ini dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan permintaan pembelian secara resmi dan tertulis, memastikan kejelasan spesifikasi barang atau jasa yang diinginkan, serta menjadi dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan bagi kedua belah pihak dalam memenuhi kewajiban masing-masing selama proses transaksi berlangsung. Selanjutnya ada surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan adalah surat resmi yang dibuat oleh pihak penjual dan dikirimkan kepada
pihak pembeli sebagai bentuk penegasan bahwa pesanan yang memuat informasi mengenai rincian pesanan yang telah disepakati seperti jenis dan jumlah barang, harga syarat pembayaran, serta estimasi waktu pengiriman. Surat konfirmasi pesanan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada pihak pembeli bahwa pesanannya akan segera ditindaklanjuti, menghindari terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan informasi antara kedua belah pihak, serta menjadi bukti tertulis yang sah atas kesepakatan transaksi yang telah terjadi. Surat selanjutnya yaitu surat pengiriman barang. Surat pengiriman barang adalah surat resmi yang dibuat oleh pihak penjual atau pemasok dan dikirimkan kepada pihak pembeli sebagai pemberitahuan resmi bahwa barang yang telah dipesan itu sudah dikirimkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Surat ini memuat informasi penting seperti rincian barang yang dikirim, jumlah, kondisi barang, metode pengiriman yang digunakan, serta perkiraan waktu barang tiba di tangan penerima. Surat pengiriman barang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pihak pembeli mengenai status pengiriman barang pesanannya, memastikan bahwa barang yang dikirimkan sesuai dengan pesanan yang telah disepakati, serta menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa kewajiban pengiriman dari pihak penjual telah dipenuhi. Baik, adapun surat selanjutnya yaitu surat keluhan atau surat komplain. Surat keluhan adalah surat resmi yang dibuat oleh pihak pembeli, pelanggan, atau konsumen dan dikirimkan kepada pihak penjual, perusahaan, atau instansi terkait sebagai bentuk penyampaian ketidakpuasan, kekecewaan, atau keberatan atas produk yang diterima maupun jasa yang telah diberikan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Surat ini disusun secara formal dan tertulis agar permasalahan yang disampaikan dapat ditangani dengan serius dan profesional oleh pihak yang bersangkutan. Nah, untuk tujuannya itu untuk menyampaikan permasalahan ataupun ketidakpuasan secara resmi dan tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab, meminta tindakan perbaikan atau penyelesaian atas masalah yang dialami, serta mendorong pihak terkait untuk meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Nah, untuk surat selanjutnya dan yang terakhir yaitu surat penagihan pembayaran. Nah, surat penagihan pembayaran adalah surat resmi yang dibuat oleh pihak penjual atau pemasok dan dikirimkan kepada pihak pembeli sebagai bentuk pemberitahuan atau pengingat resmi bahwa terdapat kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan sesuai dengan kesepakatan transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Surat ini memuat informasi penting seperti jumlah tagihan yang harus dibayar, rincian transaksi yang menjadi dasar penagihan, batas waktu pembayaran, serta cara atau metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli. Surat penagihan pembayaran ini dibuat dengan tujuan untuk mengingatkan pihak pembeli secara resmi dan sopan mengenai kewajiban yang belum terpenuhi, mendorong terselesaikannya proses pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan, serta menjaga kelancaran hubungan bisnis antara kedua belah pihak secara profesional dan bertanggung jawab. Nah, sudah di penghujung penjelasan penutup dari materi yang telah kita bahas, dapat saya simpulkan bahwa korespondensi bisnis bukan hanya sekedar kegiatan tulis-menulis biasa. Lebih dari itu, korespondensi bisnis adalah cerminan dari profesionalisme sebuah perusahaan dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnis, pelanggan, maupun pihak-pihak lainnya. Dengan memahami siklus surat bisnis secara menyeluruh, kita akan lebih siap dan lebih percaya diri dalam terjun ke dunia yang sesungguhnya.